Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Febri Nurana Sabrina dengan NIM 410210060 dari kelas B. Video kali ini merupakan tugas mata kuliah praktikum penilaian hasil belajar matematika. Pada video kali ini akan menjelaskan tentang uji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran, dan uji daya beda pada soal uraian HOT SMP materi bangun ruang. Komponen pertama yaitu pembuatan soal, yang kedua uji validitas internal, yang ketiga adalah uji validitas eksternal, dan yang keempat adalah kesimpulan. Pada bagian pertama yaitu pembuatan soal. Pada proses pembuatan soal, HOT merupakan kemampuan berpikir yang tidak sekadar mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Soal-soal HOT pada konteks asesmen mengukur kemampuan dalam mentransfer satu konsep ke konsep lainnya, memproses dan menerapkan informasi, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, menelaah ide, dan informasi secara kritis. Dalam Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah dinyatakan secara eksplisit bahwa capaian pembelajaran ranah pengetahuan mengikuti taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Lorin Anderson dan David Caldwell pada tahun 2001. Terdiri atas kemampuan mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan yang terakhir adalah mencipta. Kemudian dimensi proses kognitif tersebut oleh Puspendik dikelompokkan menjadi 3 level. Yang pertama adalah level 1, merupakan mengetahui dan memahami. Dan level kedua yaitu menerapkan, dan level ketiga adalah menganalisis, mengevaluasi, dan terakhir adalah mencipta. Pada konteks dasar indikator pencapaian kompetensi, yang pertama adalah kompetensi dasar 3.7 membuat generalisasi luas permukaan dan volume bangun ruang di selengkung, tabung, kerucut, dan bola dengan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama mengetahui definisi tabung, kerucut, dan bola. Yang kedua mengetahui jaring-jaring tabung dan kerucut. Yang ketiga menentukan rumus luas permukaan tabung, kerucut, dan bola. Yang keempat menentukan rumus volume tabung, kerucut, dan bola. Pada kompetensi dasar 4.7 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung, kerucut, dan bola, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Dengan indikator pencapaian potensi, yaitu menggunakan rumus luas dan volume untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan tabung, kerucut, dan bola. Ini kayaknya pada soal HOT ya. Yang pertama yaitu Night Market Ngarsopuro adalah pasar malam yang rutin digelar pada malam minggu di depan pasar Triwindu. Di sana banyak aneka ragam yang dijual, salah satunya adalah cup es krim. Di mana soalnya Nadia membeli cup es krim coklat berbentuk kerucut yang terbuat dari karton. Diketahui diameter kerucut 7 cm dan tingginya 12 cm. Tentukan volume cup es krim dan luas karton dibutuhkan. Nah, pada soal nomor 1 ini, indikator soalnya yaitu menggunakan rumus soal dan volume untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan tabung, kerucut, dan bola. Di mana peserta didik mampu untuk menghitung luas dan volume cup es krim dengan menggunakan rumus luas dan volume kerucut. Nah, indikator berpikir tingkat tinggi yaitu analisis. Soal yang kedua, sebuah bola besi berada di dalam tabung plastik terbuka bagian atasnya seperti pada gambar, di mana tabung kemudian diisi dengan air hingga penuh jika diameter dan tabung sama dengan diameter bola yaitu 56 cm. Tentukan volume air yang tertampung oleh tabung. Nah, pada soal nomor 2 ini, indikator soalnya merupakan menggunakan rumus luas dan volume untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan tabung, kerucut, dan bola.
di mana peserta didik mampu untuk menghitung volume air yang ditampung dalam tabung dengan menggunakan rumus luas dan volume kerucut. Dengan indikator berpikir tingkat tinggi adalah analisis. Oke, pada bagian kedua itu uji validitas internal. Pada uji validitas ini saya melakukan pencarian validator 2 orang, yaitu validator pertama Ibu Tri Handayani, Sarjana Pendidikan, merupakan guru pendidikan. Kok pendidikan? Salah. Oh iya, validator pertama yaitu Bu Tri Handayani, Sarjana Pendidikan, merupakan guru matematika dari SMP Negeri 3 Solomandu, dan validator kedua yaitu Ibu Ana Araf Fatimah, Sarjana Pendidikan, guru matematika SMP Negeri 3 Solomandu. Untuk Bu Tri Handayani sendiri sudah mengajar kurang lebih 4 tahun, dan tahun kemarin mengajar kelas 9, dan untuk Bu Ana Araf itu baru mengajar sekitar 5 bulanan karena baru lulus dari UMS juga. Untuk hubungannya itu baru kenal karena saya juga masih mencari validator juga. Berikut korespondensi bukti validator melalui via chat. Sebenarnya validator saya itu bukan mereka berdua, tapi karena validator saya sebelumnya itu sibuk banget ternyata. Akhirnya saya mencari solusi, saya tanya ke VC saya yaitu Pak Lupi, dengan dia menawarkan untuk bareng mencari validator di SMP Negeri 3 Solomandu. Akhirnya ini bukti korespondensi dari Pak Lupi terhadap guru di sana. Berikut dokumentasi validator kemarin. Ini di sekolah, bertemu dengan Ibu Ana dan Ibu Araf dan Ibu Tri. Hasil data penilaian validasi. Oke, saya akan tunjukkan, dan analisis reliabilitas iterator Cohen-Skaffa dan uji eigenvalue. Oke, berikut hasil penilaian validator. Pada poin pernyataan ada 14 pernyataan dengan poin pernyataan pertama yaitu soal yang dikembangkan bersifat kompleks atau mereka dengan konsep. Validator pertama yaitu Bu Tri Handayani dan validator kedua dari Bu Ana memberikan nilai 3 dan 4 pada soal pertama dan kedua. Dengan pernyataan kedua sama-sama memberikan nilai 3 pada soal pertama dan kedua. Pada poin pernyataan 3 memberikan nilai 4 dan 3 pada soal pertama dan kedua. Pada pernyataan 4 memberikan 3 sama pada soal pertama dan kedua. Pada pernyataan 5 memberikan nilai 3 semua pada soal 1 dan kedua. Dan untuk pernyataan 6, 7, 8 memberikan sama nilai dengan 4 semua pada soal pertama dan kedua. Dan pada poin pernyataan 10 sampai 14 memberikan nilai 3 semua pada soal pertama dan kedua. Nah, berikut analisis reliabilitas iterator Cohen-Skaffa. Di mana rater Cohen-Skaffa yaitu merupakan salah satu cara menguji apakah para rater atau validator bisa dipercaya, dan di sini kita menguji apakah mereka rater atau validator memiliki tingkat agreement yang sama atau tidak. Nah, pada peran analisis reliabilitas iterator Cohen-Skaffa ini yaitu sebagai pelengkap atau CFI, di mana rater pertama dan kedua dianggap tidak dan rater 3 dan 4 dianggap ya. Dan di sini ada
dua pilihan, yaitu pilihannya cuma ya atau tidak. Dan ada pilihan 0 dan 1. Dengan kriteria almost perfect agreement. Oke. Pada tabel berikut, item soal ada 14 pernyataan dijelaskan pada hasil pernyataan sebelumnya. Dengan penilaian ada 2, validator pertama dan validator kedua. Nah, di sini tadi saya sudah jelaskan bahwa memberikan nilai red 1 dan 2 itu bernilai 0, dan memberikan nilai 3 dan 4 itu bernilai 1. Nah, kebetulan mereka memberikan nilai 3 dan 4 semua. Berarti memberikan penilaian 1 semua di sini. Sesuai tadi yang saya jelaskan, 3 dan 4 bernilai 1. Nah, dengan selisih 0 semua. Nah, pada perhitungan konvensional itu ada 1 karena 14 bagi 14 adalah. Nah, di sini P ya adalah bernilai 1. Dengan ini, caranya seperti ini yang saya arahkan kursor. Untuk P3 adalah 0 dengan cara ini. Untuk PE 0 dengan PO adalah 1. Untuk kriteria seperti ini, ada tabel I20 min I19 dibagi I. Salah, maaf, dibagi 1 min I19 ya, dengan 1. Nah, pada penilaian ini ya adalah berjumlah 14. Jumlah 14 dan tidak itu bernilai 0 karena cuma benar semua ini 14. Nah, pada kriteria ini yaitu almost perfect agreement. Berarti dengan kriteria ini almost perfect agreement ini bahwa kedua orang tersebut, validator 1, 2 tadi, itu memiliki kesepakatan yang sama. Seperti itu. Saya lanjut untuk uji eigenvalue. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan. Ini adalah pernyataan-pernyataan tadi 1-14, validator pertama dan kedua. Ini angkanya yang sudah saya jelaskan memberikan nilai red seperti ini, validator pertama ini, validator kedua ini. Nah, pada uji eigenvalue, ini yang mana eigenvalue ini menjumlahkan pendapat validator 2 tadi, habis itu dimasukkan ke dalam rumus ini, sigma S dibagi N C min 1. Nah, di mana S merupakan skor yang ditetapkan setiap letter dikurangi skor terendah dalam kategori yang dipakai, atau dengan kata lain S min R min 0, di mana R adalah kategori pilih 4 dan ini adalah skor terendah dalam kategori penilaian, dengan N jumlah letter dan C adalah banyaknya kategori yang dapat dipilih rata. Dengan indeks validitas rendah, di mana konteks validation index kurang dari 0,4, validitas sedang 0,4, kurang dari sama dengan konteks validation index kurang dari 0,8, dan validitas tinggi adalah konteks validation index lebih dari sama dengan 0,8. Nah, di sini untuk S1 dan S2 pada kolom ini sudah dijelaskan dikurangi ya. Nah, ini kekurangi.
3 kurangi 1, 2. Ini. Nah, untuk S2 seperti ini. Ini sebenarnya kayak selisih juga sih. Nah, untuk sigma S itu penjumlahan tadi. Bisa dibaca 2 tambah 3, 5, 2 tambah 2, 4, 5, 4, 4, 6, 6, 6, 4, 4, dan seterusnya. Dengan jumlah reter N-1 adalah 12. Nah, sini N jumlah ret itu adalah, jumlah ret di sini adalah kan 4. Karena maksimal 4. Nah, dengan C banyak kategori yang dipilih adalah 4 kurangi 1 adalah 3. Berarti 4 kali 3 adalah 12. Nah, ini sama. Ini perhitungan konteks validation index-nya. Nah, di sini merupakan kriteria. Nah, gimana FR? Saya blok ungu, kayaknya ungu nih. FR ini adalah varitas rendah di mana konteks validation index itu kurang dari 0,4. Bisa nih ya, 0,4. Nah, kalau lebih dari 0,4 berarti varitas sedang, seperti yang ini 0,5, 0,41. Nah, selanjutnya berikut contoh, bukan contoh sih, tapi ini lembar validasi ahli materi dan media tadi yang diisi oleh 2 validator saya tadi, Putri Hanun dan Bu Ana. Ini buktinya. Oke. Dan ketiga adalah uji validasi eksternal. Nah, ini merupakan 15 korespondensi non matematika ya. Jurusannya berbeda-beda ini. Ada yang hukum, ada yang bisnis, ada yang pendidikan. Ini 15 orang. Dan ini bukti korespondensi. Saya mengambil 3. Dan 3 hasil pekerjaan korespondensi saya juga mengambil 3 yang saya buktikan tadi. Dengan penilaian skor, soal pertama skor 50 dan soal kedua adalah skor 50. Oke. Berikut ini jawabannya dari Rizal. Untuk soal pertama ini saya kasih nilai 25 karena salah. Dan untuk nomor 2 yaitu benar dengan hasil 91, 989, sekian. Dan nomor 1 dan 2 yang dikerjakan oleh Wahyu. Nomor 1 saya beri nilai 50 karena benar semua dari volume serta luas. Dan yang nomor 2 juga benar, 1,7. Nah, pada pekerjaan bila, pada soal pertama, saya memberikan soal. Wah, oke, pada pekerjaan Wahyu. Nomor pertama, yaitu salah sih. Wahyu ini, ini benar, 1,4, dan ini juga benar.
Oh, ini nomor 1 saya beri nilai 50, dan nomor 2 saya beri nilai 25. Karena ini kurang. Dan pada pengerjaan bila dengan soal pertama, ini benar volume dan luas. Juga benar 50, dan nomor 2 juga benar volume tabung segini, volume bola segini, dan volume air ada dikurangi, benar. Untuk pekerjaan Wahyu tadi, Wahyu cuma sampai volume tabung saya beri 5 saja. Nah, berikut 3 tadi hasil pekerjaannya. Nah, uji analisis balik nih, analisis uji validitas, uji reliabilitas, dan daya beda dan tingkat kesukaran. Oke. Pada analisis 4 ini, saya menggunakan Anates, aplikasi yang sangat mudah sekali. Nah, seperti ini. Hasil nilai 15 orang tadi yang sudah dikirimkan ke saya dengan sama skor 25. Muslimin Nuraini Putri 1, Sri Sang Pamadia 75 yang saya tampilkan tadi. Yasinta 25 dan Wahyu 75 yang sudah saya tampilkan tadi, yang salah nomor 2. Dengan sesebilan nilai skor 100, benar semua tadi yang saya tampilkan, dan Karisma Manjel 100, Trisha 25, Anita 50, Talita 25, dan Wisnu 0, Min Gading 50, Dwi Ardiansyah 50, dengan Dani Pamuto 25, dan yang terakhir Yuma Nabila dengan skor 75. Nah, ini cara masuk reliabilitas. Nah, seperti ini tabelnya. Skor ganjil ini bisa saya jelaskan tadi sebelumnya. Dengan salah benar nomor berapa saja. Ada nilai 0, ada yang 25, ada yang nilai 50, dan ada pun yang nilai 75 dan tertinggi 100. Nah, dengan rata-rata 3,33, simpang baku 32,55, korelasi aksi 0,20, dan reliabilitas tes ini. Nah, ini nih yang saya cari, yaitu bernilai 0,34. Dan daya pembeda ya. Nah, daya pembeda. Wah, ini tingkat kesukaran. Oke, tingkat kesukaran dulu. Pada butir pertama dan kedua, itu tingkat kesukarannya sama, 56,25%, dengan tafsiran sedang semua. Oke. Terus kita kembali ke daya beda. Oke. Nah, daya beda pada soal pertama yaitu 62,50% dan soal kedua 87,50%. Nah, ini rata-ratanya dengan kelompok atas atau bawah itu berjumlah 4. Oke. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan nih, yang terakhir ya. Oke. Kesimpulan pertama yaitu adalah pertama, soal dibuat berdasarkan standar kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi atau IPK, dan kriteria soal HOTS. Yang kedua, soal diujikan oleh Ibu Trigandayani, Sarjana Pendidikan, dan Ibu Ana Arif Fatimah, Sarjana Pendidikan. Ini kurang nih. Nah, mereka berdua itu sebagai validator soal dalam memberikan nilai pada poin pernyataan pada dua soal HOTS yang diberikan. Kesimpulan ketiga yaitu hasil penilaian validator diujikan menggunakan uji eigen value dengan
uji tersebut rata-rata menunjukkan validitas rendah dan validitas sedang. Nah, ini kesimpulan terakhir ya. Berarti nomor 4 ya. Oke. Dengan melakukan uji coba terbatas kepada 15 korespondensi, yaitu mahasiswa-mahasiswi dengan universitas berbeda-beda dan jurusan yang berbeda-beda, dan hasil jawaban diujikan pada respondensi, kemudian dilakukan uji reliabilitas, uji tingkat daya beda, tingkat kesukaran daya beda dengan menggunakan anates. Dengan 3 uji tersebut menggunakan anates dengan hasil reliabilitas soal 0,34, daya pembeda soal pertama 62,50, dan soal kedua 87,50%, dan tingkat kesukaran soal pertama dan soal kedua sama, yaitu 56,25% dengan tingkat kesukaran dengan tafsiran sedang. Oke, pengalaman selama penugasan ini yang pertama adalah kesasar. Nah, kesasar ini karena pas mencari validator bersama Pak Lupi nih, itu saya nggak punya kuota. Akhirnya Pak Lupi selakas saya itu nggak terdeteksi ketika kesasar, terus memperlambat validator juga melakukan validator kepada Bu Trihandani, karena ini perjalanan ke rumahnya Bu Trihandani ini sebenarnya cuma dekat SMP Angkasa Colomadu Jakarta aja sih. Oke, yang pengalaman kedua bertemu alumni UMS. Nah, menjelaskan tadi pertama Ibu Ana merupakan alumni. Nah, dia pertama kita tanya semester berapa gitu. Saya jawab semester 4. 4 gitu. Tanya ini dosennya siapa gitu. Dia juga jawab Pak Noval. Terus ya nih Pak Noval. Ini dapat salam dari Bu Ana, salam dari anak Arab Fatimah. Seperti itu. Dulu Pak Noval itu PA-nya gitu. Bu Ana bilang gitu. Oke, yang ketiga itu ahli silaturahmi. Oke. Menurut saya ahli silaturahmi itu pada saat saya mencari korespondensi. Itu saya udah lama banget nggak ngechat teman-teman saya. Jadi seperti ahli silaturahmi gitu. Dan bisa chat kembali, tanya-tanya kabar, kuliah mereka gimana, seperti itu. Dan untuk terakhir, PPT-nya pilih kasih. Iya, betul. PPT saya itu pilih kasih karena pada menggunakan perhitungan tadi yang icon value itu dengan kriteria itu di PPT saya itu tidak terdeteksi, padahal saya sudah persis melakukannya di YouTube dengan contoh dari Pak Nopal sebagai dosen saya. Itu nggak bisa, saya tanya-tanya teman-teman saya nggak bisa gitu kan, padahal udah benar, udah saya fotokan titik-titiknya, spasinya itu udah benar. Terus saya coba minta tolong kepada teman saya buat gimana caranya bisa gitu. Terus setelah saya kirim filenya ke teman saya cuma ketik aja sama kayak yang apa saya ketik juga, itu muncul. Aneh ya, padahal tuh sama yang saya tulis dengan teman saya itu sama, tapi tuh PPT saya tuh tidak mendeteksi error. Nah, itu aja sih pengalaman saya selama penugasan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan terkait tugas praktikum penilaian hasil belajar matematika saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, perkataan, dan apapun pembacaan dalam video tadi. Oke, saya sedikit menyampaikan kalau kita ingin lebih, mesti bergerak aktif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.